yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, saya bangga hari ini saya bisa dipertemukan dengan orang yang hebat, orang yang luar biasa. Karena itu, apalagi saya didaulat untuk menjadi salah satu narasumber di sini dalam rangka FGD. Karena itu izinkan saya mengucapkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kompak selalu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Kes Pampol Kabupaten Ketapang yang ini betul saya sekamar dengan beliau waktu di Klub PIM 3 di Surabaya. Saya sering kalau subuh-subuh itu dikentutin. Nah, saya buka sedikit lah saya. Nah, itu. Tapi beliaunya orang yang setia. Kemana-mana bawa selimut punya istrinya. Nah ini yang saya tak bisa dilakukan itu ya. Akhirnya luar biasa. Saya 3 bulan ya Bang. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kurang lebih di Surabaya. Yang saya hormati ketua ya. Ketua ya. Jaringan Laskar Nusa Bangsa Provinsi Kalimantan Barat ya. Iya. Murid Bapak. Iya. Murid Bapak SMA 2. Jangan dikatakan. Jangan dikatakan. Saya kalau dengan perempuan cantik itu selalu lupa. Yang saya hormati, kok bisa jadi murid saya 5 tahun berapa? Tahun 19 berapa ya? Dekat Dekat 2000 Ya penasaran juga. 2000. Jangan salahkan daku. Bapak dulu kan guru agama. Oh iya, agama ya. Ya saya 16 tahun di SMA 2 mengajar agama sebelum saya ditarik di Dinas Pendidikan 6 tahun di sana. Jadi kasih SD, TKSD 5 tahun, kemudian saya jadi kepala bidang di Pemsosbud 2 tahun 9 bulan di Bapeda. Kemudian saya hari ini dipercaya untuk menjadi Kapolres Sekda Kabupaten Ketapang dari tahun 2019. Ini bos saya waktu saya jadi guru SD. Jadi beliau kasih SD-nya. Ini selalu memuji-muji orang muda. Makanya beliaunya awet muda. Selalu menyenangkan hati orang. Oh gitu ya. Oke, yang saya hormati Ketua Jaringan Laskar Nusa Bangsa DPJ Kabupaten Ketapang dan moderator yang cantik, saya juga banggakan. Rekan-rekan semuanya, Bu Lurah. Dengan Pak Lurah sama-sama hadir di sini. Pak Lurah juga ada Pak Lurah semua. Terima kasih dari rekan-rekan semuanya, pengurus dan anggota Jaringan Laskar Nusa Bangsa Ketapang. Dan pertama-tama Anda telah dibukukan oleh Bapak Sekda tadi. Selamat pembina. Ya, mudah-mudahan selalu sukses menyertai kalian semuanya dan kita bersama-sama untuk bagaimana memikirkan dan membangun daerah Kabupaten Ketapang ini betul-betul menjadi kabupaten yang maju sehingga masyarakatnya sejahtera sesuai dengan visi-misi bupati yang dibacakan Bang Andri tadi. Saya tidak menyiapkan makalah karena ini judulnya FGD. Kalau menyiapkan makalah nanti kesannya workshop atau sosialisasi. Dan saya tidak tahu tema mau ditembakkan saya itu apa. Ini kan temanya tema umum ini, tema umum. Saya curiga kalau saya udah mati saya pasti nembak hibah ini kan. Nah itu, dan kali itu saya tidak menjaga materi khusus gitu. Saya tergantung pertanyaan, tergantung permintaan. Anda membeli, saya jual. Nah, gitu. Ada jual saya beli. Ini tidak masuk dalam menit ya. Iya. Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, tadi visi misi bahkan Pancakraya itu sudah dijelaskan secara gamblang. Kalau saya boleh mengatakan bahwa ini suatu pemikiran yang luar biasa, kajian yang mendalam, bagaimana bupati wakil bupati ini mengajak masyarakat Kabupaten Ketapang ini untuk menjadi maju dan supaya masyarakat sejahtera. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa Ketapang itu masyarakat sejahtera, kata kuncinya harus maju kabupatennya. Kalau nggak maju, nggak akan bakalan masyarakat sejahtera. Ya, itu poin 1. Yang kedua, untuk bisa menjadi masyarakat itu, kabupaten itu Ketapang maju, maka 6 misi itu harus dijalankan secara paralel. Jadi saya balik gitu ya, saya ulangi lagi.
masyarakat bisa sejahtera apabila Kabupaten Ketapang maju. Karena itu melanjutkan Ketapang menuju masyarakat sejahtera. Tetapi Ketapang bisa maju apabila didukung oleh 6 komponen. Itu misi Bupati Wakil Bupati itu. Yang tadi sudah dibacakan, saya tidak perlu bacakan satu persatu. Lalu konkretnya seperti apa 6 misi itu? Maka dijabarkan, di breakdown dengan yang 5 pancakarya itu. Ketapang sehat, Ketapang cerdas, Ketapang nyaman, Ketapang peduli, Ketapang sejahtera. Nah itu. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan lagi bahwa masyarakat akan sejahtera, Ketapang akan maju, dan misi itu akan bisa terwujud. 5 pancakarya itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak cukup hanya oleh pemerintah. Tidak bisa Bupati Wakil Bupati itu dengan menggunakan segala cara pun tidak akan bisa mewujudkan itu tanpa adanya dukungan semua pihak, termasuk dalam hal ini masyarakat dan pihak swasta. Karena kalau kita bicara tentang konsep good government itu ada 3 komponen di situ di dalam pembangunan itu. Pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga ya pengusaha swasta. 3-tiganya harus bekerja bersama-sama bekerja, bukan hanya bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Tanpa itu nonsense, impossible. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana peran jaringan Laskar Nusa Bangsa, maka di situ ada komponen yang kedua itu masyarakat. Saya ini belajar menjadi orang yang tidak terlalu sibuk gitu, tapi ternyata memang saya harus sibuk gitu. Ya udah, tidak apa-apa, dinikmati saja hidup ini. Jadi kalau hari ini saya ditelepon, saya pergi Pontianak, kemarin selalu ditelepon oleh istri saya, ya saya maklumi saja. Bisa dimaklumi karena istri saya selalu curiga gitu. Walaupun saya tidak patut dicurigai gitu, karena saya orangnya jujur. Gitu. Bapak-Bapak sekalian, jadi di mana posisi Laskar Nusa Bangsa ini? Di situ di masyarakat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa tanpa masyarakat hanya mengandalkan pemerintah, kemudian perusahaan, pihak swasta, tanpa pelibatan masyarakat nggak bisa juga. Nah, itu. Berapalah tadi kekuatan yang disampaikan, kekuatan anggaran yang disampaikan oleh Bapak Sikdar? Hanya 2, triliun. Itu pun dari bagi-bagi ternyata itu. Nah, itu. Kalau kita mau mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak mungkin Bupati Wakil Bupati hari ini itu akan menyulap Ketapang ini menjadi maju ya, hanya dengan anggaran 2,3 triliun. Itu pun sudah dibagi-bagi tadi. 1 triliunnya itu hanya untuk habis gaji pegawai dengan tunjangan dan tenaga kontrak. Belum lagi dak di situ kan. Nah, oleh karena itu di situ dibutuhkan pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan, dibutuhkan masyarakat. Sekarang kita bicara dalam konteks bagaimana ormas, bagaimana LSM. Sangat-sangat diperlukan kehadirannya. Ya. Silakan dijabarkan. Saya mau tantang itu jaringan Laskar Nusa Bangsa itu. Dari 6 misi itu, apa yang bisa diperbuat? Apa bisa? Iya. Yang pertama, mewujudkan pemerintah yang andal, bersih, terpercaya, dan berwibawa dalam pelayanan publik. Loh, ini kan tugas pemerintah, Pak. Apa kaitannya dengan JLN? Ada. JLN harus bisa memberikan masukan, bisa memberikan kontrol yang tadi dikatakan Bang Hardi itu. Kalau memang ternyata pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini di OPD teknis termasuk bagian KESA nggak genap, nggak maksimal, nggak prima, diberikan kritikan, saran, pendapat. Tadi Pak Sikdar sangat terbuka, Bupati Wakil Bupati sangat terbuka terhadap kritikan-kritikan. Tidak anti kritikan, yang penting caranya saja. Kalau saya dalam agama Islam itu hukumnya dasar di dalam tiga berhikmat. Kalau kita memberikan teguran orang dengan cara yang bijaksana gitu, jangan marah-marah, tapi harus memberikan solusi gitu kan. Nah itu. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur. Apa peran JLN? Memberikan masukan juga, saran pemikiran. Tadi kita bicara tentang pembangunan jalan Pelang Batu Tajam. Ini kok dibangun dengan angka sekian puluh miliar, ternyata kok nggak bisa bertahan lama. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau itu. Pertama konstruksinya, keduanya masalah struktur tanah, yang ketiga anggaran sangat terbatas.
Kalau kita bandingkan dengan jembatan layang itu, bayangkan 1 kilo hanya 120 miliar. Luar biasa, duit dari mana? Duit dari mana? Maka kita memberikan solusi apa yang bisa? Termasuk juga memberikan solusi, oh ya kalau bisa perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan jalan itu ya sewajar-wajarnya saja. Kalau bisa saja nggak terlalu berat muatannya itu melebihi kapasitas sehingga tidak cepat rusak kan begitu. Oh nanti perlu ada perawatan, sarankan kepada PU. Nah seperti itu. Ini JNE tidak mesti harus JNE gotong royong ngangkut tanah untuk timbul di sana. Tapi kalau mau silakan. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Nah, ini di sini peran kita sangat strategis nih. JNE bisa berbuat melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, ya, melalui pelatihan. Misalnya anak-anak kita berikan edukasi, masyarakat diberikan edukasi bagaimana anak itu harus sekolah. Jangan hanya tamat SD lalu menikah, tamat SD kawin. Kawin dengan menikah beda. Tamat SMP, kita sekarang harus menggunakan program wajib belajar 9 tahun, tidak cukup program wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Syukur-syukur kita berikan motivasi masyarakat itu untuk melanjutkan kuliah. Karena hasil penelitian itu tidak semua orang miskin itu tidak bisa menyekolahkan anaknya. Atau sebaliknya tidak semua orang kaya yang berduit itu bisa menyekolahkan anaknya. Faktanya di lapangan banyak orang miskin anaknya sukses. Bang Hardi ini mohon maaf dari keluarga tak mampu kalau diceritakan saya itu. Dan saya anak petani yang buta huruf. Hari ini saya menjadi abang. Jadi seperti itu. Banyak anak-anak yang sukses itu justru dari keluarga tidak mampu. Sebaliknya, anak-anak orang kaya ternyata banyak yang putus sekolah. Karena mungkin fasilitas yang luar biasa begitu kan. Bahkan terjadi, mohon maaf, terjadi tidak kekerasan, perbuatan asusila, perbuatan perilaku yang menyimpang. Itu justru mohon maaf banyak dari keluarga yang mampu karena fasilitas. Karena dirinya bukan oleh harta kekayaan. Nah seperti itu. Oleh karena itu di sini JNE perlu memberikan edukasi, perlu memberikan sosialisasi dan perlu memberikan advokasi. Oke ya, nanti baru kita bicara hibah. Ini kalau hibah ini belakangan. Kalau seandainya nanti waktunya dikat, udah kita bicara hibah. Jangan dikat ya. Khusus yang ini jangan dikat. Karena karena banyak ibu lurah, pak lurah yang butuh ini. jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian seperti itu. Begitu juga yang lain, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Betul ini memang di PMPD, OPDT mesti betul di sana, gitu ya. Tetapi kita bisa mengambil peran di situ. Ada dana desa, ada alokasi dana desa, itu kita kontrol dan kalau bisa kita juga melakukan pelibatan di dalamnya. Iya kan? Karena saya yakin ini mantan kepala desa, mantan ya? Mantan. Masih kepala desa? Mantan. Mantan. 2 kali. Kelas lah gitu. Enggak mah. Desa berapa periode? 2 kali ya. 2 kali. Jadi anggota dewan kan? Hah? Jadi anggota dewan kan? Belum. Harus. Nah seperti itu harus kita berpikir maju, optimis, naik kelas. Jangan kelas 1 terus pindah pada kelas 2. Kan begitu ya. Itu membuktikan bahwa kita itu manusia hidup bergerak. Nah, kalau hidup itu kan bergerak. Kalau hidup itu statis diam itu namanya mati. Tapi ini berdiri, Pak. Ini berdiri. Oh, berdiri. Bapak sekalian, jadi itu silakan terlibat. Masuk di dalam masyarakat. Kita bantu apa yang bisa kita buat sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, sesuai dengan kompetensi kita. Saya kira kepala desa akan senang, masyarakat akan senang kalau kita juga ikut dalamnya. Kalau kemudian di situ kita bisa menjadi sebagai perancang, pemikir untuk mengkaji, menganalisa apa yang bisa diperbuat untuk desa, untuk bagian desa ini. Apalagi ada program desa mandiri, ya kan? Ini momentum untuk bisa kita lakukan. Kalau kita bicara program desa mandiri kan di situ ada ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Itu bisa diambil yang mana yang mau kita ambil. Ini untuk membuka pasar. Tadi sebenarnya Pak Sida sudah cukup lah gitu. Yang udah karena Pak Sida itu udah cukup sebenarnya, tapi saya stretching aja untuk membagikan gairah kalian semua. Untuk bukan membangkitkan nafsu birahi ya, menumbuhkan gairah. Gairah.
Lain gairah dengan nafsu birahi. Kalau nafsu birahi itu ramai-ramai itu. Lalu kemudian berikutnya memperkokoh landasan perekonomian masyarakat. Apa yang bisa kalian berbuat untuk ini? Apakah kita sebagai pemuda, sebagai orang yang jaringan laskar Nusa Bangsa itu hanya bangku tangan saja? Etos kerja kita di mana? Nah itu. Apalagi tadi semuanya berkarya tanpa batas. Hebat itu, luar biasa itu. Nah, jadi kalian sebagai orang yang sudah menjadi bagian dari jaringan laskar Nusa Bangsa harus punya prinsip itu, berkarya tanpa batas, tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh waktu dan keadaan. Maka itu kita punya etos kerja, bekerja sepenuh hati, sepenuh waktu, dan bekerja sepenuh hati. Nah, seperti itu. Kita ambil bagian di situ. Apakah kita ini nanti akan membuka mendirikan usaha ekonomi produktif ya, sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Apalagi sekarang ada yang BUMDes ya, masuk di situ. Dan nanti GLN sampai ke desa ya. Sampai Harus dibentuk. sampai ke dusun. Kayaknya itu harus konsolidasi sampai ke lapisan bawah supaya kuat jaringannya ini dan masyarakat. Menunggu Bapak, amin. Dananya dari mana? Dari dana Bapak. desa itu, dari alokasi dana desa itu. Karena mohon maaf Pak, desa kadang-kadang bingung untuk menggunakan dana yang sekian itu mau dikemanakan. Kalau JLN hadir di situ menawarkan program, mantap. Ini yang baru dimaksud dengan bupati Pasidar tadi itu. Nah, itu. Kita ngaji bersama-sama lah. Karena tidak mungkin kita masyarakat sejahtera kalau dasar ekonomi kita rapuh. Kita Ketapang kemarin itu sampai mencapai 7% lebih, tertinggi di Kalimantan Barat, bahkan melebihi target pertumbuhan ekonomi di provinsi. Tapi hari ini karena COVID terjun payung. Ya tapi tidak apa-apa, bukan hanya Ketapang, hampir semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia, semuanya sekarang ini lagi pilot. Tetapi kita jangan menyerah bahwa kita punya potensi yang besar, sumber daya manusia, sumber daya alam. Bahkan hari ini banyak perusahaan-perusahaan bertaburan di mana-mana di Ketapang. Kita adakan semacam MOU, kerjasama. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak apa. Apakah perkebunan, pertanian, perikanan, OPD tadi sebanyak. Ya, kalau kita hanya mengharapkan hibah, berapa hibah? Kemarin dapat berapa? 50. 50 saya tidak tahu kalau saya ngasih bantuan dengan JLN itu 50 juta itu menunjukkan kalau saya orang yang ikhlas. Wow. Orang ikhlas itu kalau memberi sesuatu itu dilupakan. Saya dulu pernah ngajarkan dia sama dua kan, saya bilang tahu nggak kalau kita mau tahu arti makna ikhlas itu seperti kita mohon maaf BAB silat itu. Pernahkah ketika kita BAB kita toleh lagi? Tidak kan? Apakah ada sate yang keluar atau bakso dan sebagainya? Tidak. Begitu kita BAB langsung kita keluar. Kan gitu kan? Itu ikhlas namanya. Maaf. Ya. Terus berikan waktu. Itu poinnya. Silakan kalian ambil peran di situ. Lalu kemudian sumber pendanaan terakhir. Sumber pendanaan dari mana? Tadi perusahaan-perusahaan banyak. Di situ ada program CSA. Tinggal kita jemput bola. Bukan mengemis kita ini. Kita mengambil hak. Ya, tolong itu digarisbawahi. Saya pernah jadi pemuda, saya pernah jadi ketua KPI. Hari ini saya jadi ketua MU. Ya, saya aktivis. Dan saya katakan saya tidak akan pernah mengemis dan saya tidak akan pernah meminta-minta. Kita bekerja sama, kita bersinergi. Kita melakukan pola kemitraan. Kalau saya masuk ke ruangan Kapolres itu bukan saya mau minta duit, saya nawarkan program. Apa yang bisa kita perbuat antara Polres dengan KNPI waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau kemudian KNPI lalu kemudian tidak ada duit, wajar dong. Kami saja masih butuh dukungan, tetapi hari ini perusahaan-perusahaan bisa kita ajak kerjasama karena di situ ada dana CSR. Itu ada regulasinya sudah itu. Oke ya. Jadi jangan sampai nanti LSM mohon maaf ya Pak Sida tadi jangan hanya nongkrong. Kita jual produk, jual konsep. Insya Allah duit nanti mengalir. Nanti ke Stapol. Nah mulai saya kan. Nah yang berikutnya pola kemitraan ya Pak ya. Dengan masyarakat, dengan OPD teknis Pak. Semua OPD teknis yang ada di Ketapang ini semuanya bermuara kepada bagaimana pelayanan kepada masyarakat.
untuk menjadikan masyarakat sejahtera itu semuanya secara teknis itu ada anggaran itu di masing-masing OPD. Nah itu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah itu. Nah kemudian hibah bansos, nah, ini kata kuncinya ini, yang ditunggu-tunggukan ini, makanya tidak berani kan gitu. Ada Perbup nomor 18 tahun 2021. Ini merupakan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial melalui anggaran daerah APBD. Di situ jelas bagaimana pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan ya kepada kepada masyarakat, pada lembaga, kepada organisasi. Nah itu, tetapi tentu saja memang itu tidak bersifat mengikat, dan ini merupakan sepanjang itu didahului masalah belanja urusan wajib dan urusan